coba bagian tadi sudah, saya kasih dulunya nih. Jadi Anda coba entitasnya dua, kedatangannya jadi dua ya. Tapi entitasnya berbeda. Tadi kan datang di jalan satu sama datang di jalan dua. Coba Anda buat entitasnya beda. Jadi yang datang di jalan satu itu mobil satu, kasih nama aja mobil satu. Datang di jalan dua itu mobil dua. Jadi entitasnya ada dua. Nah, kita bikin variabel di sini. Jadi si mobil Tom ini menuju jalan 3. Dia menuju jalan 3 sebenarnya kan seperti ini ya. Pom bensin 1, pom bensin 2. Dia menuju jalan 3, ini jalan 3. Itu kalau saya tulis sini X1 sama dengan 0 kan? Ya. Kalau X1 itu menunjukkan pom 2 itu sibuk atau tidak? Ya. Nah, kalau misalnya dari jalan 2 menuju pom 2, dia menuju, bisa jadi tabrakan nih kalau di jalan 4. Jalan 3. Ada yang dari pom bensin 1 menuju jalan 4, tapi dari jalan 2 menuju pom 2, ini kan tabrakan juga ya. Berarti kan Anda bisa buat variabel juga di sini. Oke, coba pikirin logiknya, saya review dulu baru kita masuk ke logik. Coba Anda diskusikan yang sudah, Anda diskusikan logiknya biar nggak tabrakan. Oke, saya akan ulang lagi untuk yang tadi baru datang ya. Saya mau revision. Saya ulang aja. Oke, jadi Anda yang tadi baru datang sudah buat visionya ya. Oke, visionya itu sebenarnya cuma background saja. Ada dua cara sebenarnya, tapi kita pakai yang bagusnya lah. Caranya adalah background ini Anda copy ke ProModel. Oke. ProModel kalau dibuka untuk yang baru ya, itu pasti grafik library-nya C dalam kurung garis miring kedua dalam garis miring program file ProModel Corporation garis miring ProModel garis miring 8.6 habis itu promote saya kesini ya. Oke ya. Nah, graphics promote.girls. Jadi yang alamat terakhir ini adalah graphic library-nya ProModel yang isinya gambar-gambar yang Anda temui di build location, build entitas, gambarnya dapatnya dari sini. Komputer Anda tidak bisa men-save biasanya kalau di defreeze biasanya. Komputer saya di defreeze nggak bisa. Lab di sini di defreeze semuanya. Nah, kalau Anda pakai di laptop, kemungkinan di graphic editor bisa ke-save. Kemungkinan. Selama laptop Anda juga nggak di-defreeze. Oke? Bagaimana kalau misalnya di-defreeze? Anda kan pakai di laptop ya. Maka ini kita ubah alamatnya. Oke, mari kita lihat alamatnya ada di mana sih? Saya ke Explorer. Alamat aslinya ada di C, ada di program file, kemudian ada di ProModel Corporation, ada di ProModel 8.6 grafik. Nah, di sini ada promote. Nah, ini. Ini.
Ya. C program file, ProModel Corporation, ProModel atau titik 6 grafik. Oke, cari aja. Nah di grafik itu ada promote.glb. Nah ini file gambar-gambar ProModel. Oke, Anda kalau sudah ketemu, Anda save dulu, Ctrl C. Anda pilih direktori selain C. Misalnya contoh saya pilih D. Saya pilih D. Saya copy aja di D. Atau Anda pilih folder baru, Anda copy di folder. Anda copy saja ya, promote yang tadi. Saya kembali lagi. Promote-nya Anda copy ke direktori D. Ini. Sehingga tidak lagi di C kan? Sudah belum? Coba di copy aja. Ada copy, kemudian lalu D. Nah, setelah itu kita ke ProModel lagi. Alamatnya kita ganti. Nah, kita browse. Saya pilih aja di D. Nah, di D ini saya pilih file tadi. Promo. Sehingga alamat saya sudah berubah. Bukan C, program file, ProModel Corporation sudah berubah menjadi D, promote.glb. Maka grafik editor Anda bisa dipakai sekarang. Anda pilih grafik library yang lain juga nggak masalah. Distance unitnya saya ganti meter, menit, saya klik OK. Nah sekarang Anda kan sudah gambar di Visio tadi ya. Maka gambar yang di Visio bisa saya save. Mari kita buka dulu Tools, kemudian Graphic Editor. Nah, ini gambar promote.glb, promote.glb. Dan pasti yang ditarget itu yang tempat kita tadi setting di General Information. Saya klik ya General Information ya. Lihat alamat ini, graphic library b promote.glb. Tadi dapatnya dari browse ya. Oke. Maka kalau Anda klik tools, graphic editor ada di bawah. Maka ini alamatnya. B promote udah tidak ada ya, maka bisa di save sebenarnya. Oke, mari kita save atau kita rekam gambar yang kita sudah buat. Saya akan rekam, yaitu saya Ctrl A, saya copy, saya kembali ke ProModel yang ada graphic editor, saya klik edit. Kemudian ada paste window meta file WMF. Maka inilah gambar di Visio Anda. Oke. Sudah ya, saya lanjut ya. Berikutnya adalah Anda klik save. Di sini nih save. Klik save. Tujuannya biar apa? Biar gambar yang Anda copy tadi ikonnya muncul atau tombol gambarnya muncul. Ini kan belum ada ya. Gambar yang saya paste tadi, saya paste, tombolnya belum ada nih. Maka saya klik dulu save di sini. Saya klik save, nah muncul ini. Muncul. Anda bisa cek dengan mengklik gambar lain. Anda klik double klik. Mobil nih, saya double klik. Saya klik lagi gambar yang tadi. Nah muncul. Berarti sudah tersave sebagai tombol. Di library-nya belum. Kalau di library Anda tinggal close aja library-nya, nanti dia tanya change name to dpromote.glb. Save library, yes. Artinya gambar yang tadi sudah ada di promote.glb. Mari kita buka lagi tools, graphic editor. Gambar Anda kan sudah ada.
Begitu juga saat Anda presentasi, Anda buat di laptop, saya buat di laptop saya. Laptop presentasinya pasti belum ada gambar ini dong. Saya tinggal copy saja file ini, promote, nanti saya target ke file yang saya sudah copy. Nah, maka gambarnya biasanya langsung muncul. Anda nggak perlu bikin gambar ulang kan? Oke, ini layout pom bensin ya. Tadi ini entity flow diagramnya. Kalau layoutnya kira-kira seperti ini. Ada mobil masuk. Kalau masuk di jalan 1, pom bensin 1 dan pom bensin 2 kosong, dia isinya pom bensin 2. Biar yang di belakangnya bisa masuk pom bensin 1. Tapi kalau misalnya ada yang dari sisi jalan 2, dia tunggu pom bensin 2. Ya, maka berikut MPV-nya, MPV flow-nya. Mobil 1 datang di jalan 1, kemudian dia bisa ke pom bensin 1 atau pom bensin 2. Yang diutamakan kalau dua-duanya kosong ke pom bensin 1. Mobil 2 datang di jalan 2, maka dia akan memilih ke pom bensin 2 kalau kosong. Oke, setelah pom bensin 1 sudah melayani mobil 1, maka mobil 1 bisa ke jalan 3 atau jalan 4. Nah, kalau dia sudah dilayani pom bensin 1, dia bisa langsung jalan terus. Kalau kosong ya pom bensin 2, atau ke jalan 4, atau ke jalan 4. Namun mobil yang dilayani pom bensin 2 di sini, dia cukup ke jalan 3 aja ya, cukup ke sini aja, nggak perlu kesana. Cukup di jalan 3. Kemudian dari jalan 3 keluar dari sistem, dari jalan 4 keluar dari sistem. Oke. Mari kita copy satu gambar lagi, copy gambar mobil. Pakai dua yang berbeda saja, mobil 1, mobil 2. Ya. Oke, sama seperti tadi ya. Kita copy saja. Ctrl C, saya ke Pro Model, Graphic Editor. Karena gambarnya baru, jangan lupa Anda klik gambar kosong, double klik. Saya double klik. Oke. Saya edit, paste with metafile. Oke, ada gambar mobil muncul. Tapi icon mobil ini belum ada. Saya klik save. Save, muncul. Oke. Anda mau bikin mobil yang berbeda lagi? Oke, saya klik lembar kosong, saya ke Visio, saya copy, saya edit, paste window metafile. Ceritanya ikonnya belum ada, Anda tinggal klik save. Mudah ya? Save, muncul ikonnya. Tapi di library-nya belum tentu di save. Maka Anda biar ingat, Anda tutup aja grafik editornya, pasti ada peringatan ya, change me. Di save nggak gambar tadi? Di library, yes, di save. Maka di library Anda sudah ada gambar tadi. Oke, sebenarnya paling enak begitu. Jadi ketika Anda presentasi, kalau langsung ke background, takutnya nanti Anda susah untuk presentasi. Backgroundnya hilang. Kalau beda komputer ya. Oke, mari kita buat backgroundnya. Build background behind grid. Saya klik aja gambar pom bensin. Gambar pom bensinnya. Saya munculin grid, saya perbesar aja. Oke. Maka background Anda sudah muncul di background. Saya pakai behind grid, jadi gridnya nanti kalau udah muncul kan ada di depan gambar ini ya. Setelah background sudah,
Anda mulai dengan elemen sistem pertama, location. Oke, masih ingat? Jalan kita bisa pakai antrian atau konveyor. Tapi pastinya antrian ya, bukan konveyor. Kalau konveyor jalannya berjalan, jalannya bergerak. Tapi ini jalannya diam, yang bergerak entitas di atas jalannya ya, mobilnya ya. Kita mulai dengan klik tombol yang ada di sebelah grafik window, ini ya. Anda klik, pilih konveyor dan pilih Q. Oke, saya klik kiri untuk memulai, klik kanan untuk mengakhiri. Double klik. Lokasinya mohon di double klik. Defaultnya konveyor, kita ganti ke atau antrian. Klik OK. Kita ganti namanya. Jalan 1. Oke, kapasitasnya ya kira-kira 9 mobil tadi ya. 9. Oke, kita buat lokasi baru ya, yaitu jalan 2. Klik kiri memulai, klik kanan mengakhiri. Jangan lupa di double klik. Defaultnya konveyor ya. Defaultnya konveyor, Anda ganti ke antrian. Klik OK. Kalau Anda nggak mau tampilannya seperti ini ketika simulasi, Anda ganti aja, double klik, ganti line. Ganti aja line. Oke, kita ganti namanya jalan 2. Kapasitasnya di 9. Kemudian lokasi berikutnya adalah lokasi POM 1. Kita tulis di sini POM 1. Lokasi berikutnya POM 2. Defaultnya 1 ya, jadi 1 POM melayani 1 mobil. Oke, lokasi berikutnya kita buat jalan 3. Kita tulis, double klik, Q, oke. Jalan 3. Oke, kapasitasnya lebih panjang ya. Sama lah. Oke, terakhir jalan 4. Itu COA-nya di mana sih, Bu? Anda pilih Q. Kok bisa tahu itu ya? Oke, ada pertanyaan tadi, Mbak? Oh iya, yang paling Nggak bisa ke-save juga? Diganti ke D, agak cair. Europe itu nggak cair, Amerika itu udah cair. Gantinya di mana tuh ya? Di default form. Ini. Modul.
di samping mobil. Anda cari file promo, Anda copy dulu di direktoris lain. Jangan isi. Coba cari dulu file promo. Untuk setting COA itu tadi di accounting. Dari promo ke promo. Accounting. Copy ke Integration. Jurnal. Coba aja. Pas nama invoice gimana sih? Itu sudah dupliknya Iya betul. Iya tadi Pak Bukas. Oh itu soal Oke, ada pertanyaan nih, mengcopy ke graphic editor, build location, ada masalah? Oke, saya lanjut ya. Jadi tadi dari graphic editor saya ambil gambar layout ini sebagai background simulasi saya, sebagai background, build background behind grid tadi. Build background graphic behind grid. Ya. Jadi ini sebagai background, jangan location ya. Anda masukin jangan sebagai location. Kalau sebagai location dihitung, nanti gambar keseluruhan ini produktivitasnya di reportnya nanti terhitung ya. Kalau dia sebagai background ya Anda build background graphic. Oke, kemudian lokasi ada 6 ya. Anda bisa verifikasi sebenarnya dari konseptual. Konseptual tuh banyak. Konseptual tuh bisa Anda gambar pakai flowchart, IDEF, FFBD, banyak sekali. Tapi saran saya entity flow diagram. Saran. Kenapa lebih mudah? Anda menelusuri nanti, memverifikasi, memvalidasi. Pakai entity, namanya entity flow diagram. Oke, setelah lokasi sudah, kita ke elemen berikutnya yaitu entitas. Saya hanya mengulang ya, biar Anda ingat terus nih. Setelah UTS baru kita naik kelas lagi. Naik kelas ke prosesnya tidak hanya with, nanti ada split, ada join, perakitan, kemudian nanti ke 6 elemen, ke supply chain. Oke, build entitas. Gambarnya kita bisa ambil dari graphic editor tadi, sama. Oke, saya akan ambil. Nah, ini. Klik misalnya. Ini sebagai mobil 1. Saya pengen bikin 2 entitas sama yang tadi ya. Mobil 1. Tadi 1. Mobil spasi 1. Center. Saya klik lagi. Nah, ini sebagai mobil 2. Saya kecilin nih. Enak ya. 1, 2, 3. 1.
Oke, mudah ya bikin entitas ya. Anda hanya pilih gambar saja, Anda beri nama, selesai. Kecepatan Anda sesuaikan aja. MPM itu meter per menit. Oke, entitas sudah, Anda langsung ke proses. Nah, ini bagian yang sangat membantu dari entity flow diagram. Jadi dari model konseptual entity flow diagram, Anda bisa langsung masukin. Contoh, kita lihat aja dari mobil satu aja. Kita mulai dari entitas mobil satu. Mobil satu, saya pakai mobil dua entitas ya, biar nanti logikanya nyambung. Tadi saya udah pikir ketika ke WC kalau nggak dipisah susah. Oke. Jalan satu. Kita lihat jalan satu. Tidak ada operasi. Outputnya mobil satu. Destinasinya dari jalan satu bisa ke pom satu. Bisa ke pom dua. Nah, pertanyaannya, pom 2 dulu kalau di pro model karena defaultnya dia first available. Saya tulis pom 2 dulu ya. Pom 2, saya enter pom 1. Kenapa? Karena defaultnya itu first available. Anda bisa ganti sih bisa. Angka satunya birunya nanti. Jadi kalau dua-duanya kosong, dia akan mengutamakan pom 2. Ini kan pom 2. Kalau kosong dua-duanya, mobil yang ini kan ke sini. Mobil yang belakangnya ke sini. Oke. Maka jangan lupa tahu dari mana dua alternatif ini satu diutamakan ketika dua-duanya kosong ini dari first sampai belakangnya satu. Gitu ya. Oke. Saya ke sini, saya perbaiki dikit. Ada dua entitas juga. Oke. Langsung aja karena materinya ini sudah sebelumnya. Anda bisa lihat ketika saya klik routingnya dari jalan 1 ke pom 2, tanda panah ini jadi merah kan? Oke. Waktunya berapa sih bergerak mobil Anda dari jalan 1 ke pom 2? Tadi pakai 1 menit. Oke, ini dimensinya agak berubah, nggak apa-apa, berarti ini 1 menit lah. 1,5 menit. Kita tulis ya, move for 90 second. Jadi dia bergerak, soalnya dimensinya agak beda ya. Bergerak jalan 1 ke pom 2 itu 9 menit. Dari jalan 1 ke pom 1 30 detik. Move on 30 detik. Oke, selesai di situ. Nah, sekarang dari pom 1 menuju jalan 3 atau jalan 4, kemudian dari pom 2 ke jalan 3 saja. Ya. Oke, kita mulai dari mobil 1. Jadi output ini kan menjadi input baru kan bagi lokasi ini. Maka ini menjadi input baru. Kita mulai dengan pom 2. Mobil 1, pom 2. Pom 2 ada waktunya. Nah, di situ. Pom 2 lebih lama. Jadi pom 2 melayani mobil, operator di pom 2 kira-kira sebarannya acak, berdistribusi normal dengan rata-rata 6 menit, standar deviasi dulu. Kita bisa tulis wait n dalam kurung 6,2 tutup kurung min. Oke, kita lihat. Mobil 1 masuk ke pom 2. Routingnya keluarnya hanya ke jalan 3. Masuk ke pom 2, dia terus aja sampai ke jalan atas. Ya. Oke, kita masukin.
Mobil 1 POM 2 ke jalan 3. Jalan 3 dari sini ke sini. Ya 1 menit. Jaraknya agak panjang. Oke, move for 60 second. Move for 60 second. Oke, selesai. Karena dari POM 2 hanya 1 rutinnya ya, di jalan 3. Saya akan buat berikutnya. Mobil 1 POM 1. POM 1 ternyata melayani lebih cepat. Sama sebarannya normal tapi rata-ratanya 5 menit. Wait and 5,2. Mari kita lihat POM 1 rutinnya tuh ke Bolmas ya, bisa ke jalan 3 ke jalan 4. Bisa ke jalan 3 kalau mau bensin 2-nya kosong ya, atau ke jalan 4 kalau mau bensin 2-nya ada mobil. Kalau di sini ada mobil ya dia sini. Kalau di sini nggak ada ya sini. Tapi nanti kita buat itu nanti. Barengan sama yang tadi udah diskusi ya, coba bikin logik. Oke, mari kita buat mobil 1 ke jalan 3 atau ke jalan 4. Saat ini belum ada logic pasnya. Oke, ke jalan 3 kira-kira move for 1 menit, 2 menit. Move for 2 menit. Oke. 3 menit. 2,5 lah. Move for 2. Oke. Jadi dari POM bensin 1 ke jalan 3 kira-kira 2 menit. Move for dari POM bensin 1 ke jalan 4 2,5 menit. Move for 2,5 menit. Oke. Kemudian kita buat exitnya, yaitu mobil 1 jalan 3 mobil 1 exit. Kemudian mobil 1 jalan 4 mobil 1 exit. Oke, saya buat entitasnya 2 ya. Yang tadi mohon dibuat entitasnya 2 juga. Oke, itu entitas mobil 1 datang di jalan 1. Sekarang mobil 2 kita buat. Mobil 2 itu jalan di entitas datang di jalan 2. Kemudian dia masuk hanya bisa ke pom bensin 2. Dari pom bensin 2 dia hanya bisa ke jalan 3. Hanya ke pom bensin 2 dia nggak bisa jalan di sini. Nunggu pom bensin 2 kosong. Kemudian dia yang di jalan 3. Oke, kita buat aja seperti yang ada di entity flow. Mobil 2 masuk ke jalan 2. Keluar dari jalan 2, mobil 2 juga, tapi menuju POM 2, ya. Oke, mari kira-kira kalau tadi di sini 1,5 menit, di sini 1,75 menit. Biar seru ya ada.
koma-koma. Ya, silakan. 1.75 menit. Oke, berikutnya mobil 2 di POM 2 sama WR 6,2 nggak tulis weight M 6,2 min. Jadi mobil 2 dilayani di pom bensin 2, acak distribusinya normal, rata-rata 6 menit, deviasinya 2 menit. Keluar dari pom bensin 2, mobil 2, destinasinya pasti ke jalan 3. Dari situ ke jalan 3. Dimana logikanya move for 1 menit. Ke jalan 3 1 menit kan, kita cek coba. Mobil 2 ke jalan 3 60 second lagi sama. Oke, kemudian yang terakhir mobil 2 jalan 3, mobil 2 exit. Jadi entity flow ini membantu Anda ya bikin proses. Oke, ketika proses selesai Anda ke arrival sekarang. Mobil 1 datangnya di jalan 1, datangnya 11, first time-nya sesuaikan dengan frekuensi, occurrence-nya I, N, F, infinitif, frekuensinya eksponensial, rata-ratanya 2 menit. Oke, berikutnya entitas mobil 2 datang di jalan 2, datangnya 11, infinitif, eksponensial 3 menit. CC di dokumen tadi POM ya saya, POM 3 sekarang. Oke, mari kita jalankan. Nah, ini logikanya kita perbaiki. Sudah ketemu logikanya? Tadi? Sudah ketemu nggak? Bingung. Oke, mobil 1 saya kasih pakai bulat ya mobilnya. Mobil 1 ini bulat, dia bisa ke jalan 3 kalau pom bensin 2 kosong ya. Maka saya bikin X1 itu variabel yang menunjukkan statusnya status POM 2. Sekarang kalau misalnya dia
ke jalan 4. Mobil 1 ke jalan 4 kalau X1-nya 1 ya. Kalau status berarti di sini kan X1 sama dengan 0, X1 sama dengan 1. Tapi ternyata masih ada tabrakan tadi. Tabrakannya ini memang 1, tapi ada yang begini. Ketika dia jalan, ini kan kosong, berarti dia bisa masuk dong. Nah, maka ternyata ada pecahan juga di sini. Jadi kondisi X1 tidak hanya, mobil 1 ke jalan 4 tidak hanya kalau pom bensin kosong, ada 1, X1 sama dengan 1, tapi kalau ini juga kosong. Atau ini enggak, ini saya bisa katakan mobil 2 bisa jalan ke pom 1. Ya, mobil 2 ini kan jalannya kan ke pom 2, bisa jalan ke pom 2 kalau jalan ini kosong. Oke, kita tulis saja. Jalan ini saya bisa tulis di sini X2. Jadi kalau X2 yaitu menunjukkan perjalanan mobil 1 menuju jalan 4 ya, itu kosong, maka dia bisa di jalan 3. Bisa ke pom 2. Oke, kita coba ya tadi. Sudah ya. Mari kita coba satu-satu. Oke, kita perbaiki ini dulu ya. Ini masih ketemu. Agak mundur. Coba saya agak mundurin dulu. Oh, saya bikinin aja biar keren. Ini 1,75 menit ya. 1,75 menit. Saya bikin di sini. Coba saya biar agak belok dikit. Oke, kita buat X1 dulu ya. Perjalanan W sampai sini. Jadi dari sini biar diproses. Kalau menuju pom 2 dari jalan 1. Oke. Saya tulis di sini di move logicnya. Ini kamu kenapa? Setiap kamu pegang komputer sebelumnya aneh. Di sini nih. Lagi kenapa? Artinya ketika dia berjalan dari jalan 1 menuju pos untuk mobil 1 ya satu ya. Sama dengan 1. Kok jadi merah?
Kemudian dia keluar baru berkurang. Dia sampai ke jalan 3. Sampai ke jalan 3. Saya ke jalan 3 ini. Saya tulis di sini decrease X1. X1 itu mobil 1 POM 2 satu POM 2. Saya masukin variabelnya X1. Kenapa decrease? Kenapa negatif? Karena salah ya tadi ya. Saya decrease-nya saya masukin X1 itu di sini ya, X1 tadi dari jalan 1 ini menuju POM 2 ya. Dari jalan 1 menuju POM 2. Nah, dia udah mulai berubah nih X1-nya nih. X2-nya, X1-nya berkurangnya ketika sampai di jalan 3. Decrease X1. Desikonya apa? Decrease. Nah, permasalahannya yang masuk ke jalan 3 itu ada mobil 1 dan mobil 2. Dia dua-duanya dia kurangi. Berarti saya nggak bisa jalan 3. Decrease. Yaitu di POM 2. Setelah ini. Ini decrease. Oke, kita lihat. Kalau mobil 1, permasalahannya ada mobil 1 atau mobil 2. Mobil 2 bisa menempati juga di pom bensin 2. Kita buat variabelnya. Bacaannya Ntar dulu pusing. Pusing ya? Iya Pak. Bingung. Pusing ya? Oke, saya buat dulu ya. Kita bermain logika aja ya. Ini kok X2 saya buat, yaitu mobil 2 kalau masuk ke POM 2 mulai dari penting nggak ya dari saya bikin? Oke. Kalau gitu saya buat X2 kayaknya umur ya Mbak. Oh, udah mulai ya, makanya udah kemarin nih.
itu gimana? Bukan nomornya dari kemarin-kemarin masuk aja dia. Akses promosi liburan bayar sana. Oh itu sih Iya, dia bilang kan kemarin izin postingnya, saya hari Kamis Jumat nggak bisa gitu. Ada urusan gitu kan, posting gitu. Kan kita ini. Form 2. ya Kalau dari jalan 1, oke kita ubah ya. Kalau saya masukin di sini gimana ya? bisa kita push deh. Pakai form ya. Iya. Oke, saya bikin X2 ya. X2 itu mobil 2 masuk ke pom bensin 2. Di sini. Mobil 2 masuk ke pom bensin 2. INC X2. Saya ke move logicnya DEC X2. Variabel. Saya mau bikin variabel. Berarti Anda bingung nggak ya? Biar sekalian bingung ya. Jadi ini variabel X1 yaitu variabel mobil 1 kalau ada di pom bensin 2. Kalau dia ada mobil 1 di pom bensin 2 1. Kalau ini mobil 2, mari kita coba. Kan mobil 2 kan? Ini mobil 2 ya? Kalau mobil 1 dapat kesempatan. Nah, tapi suatu saat dapat ya. Nah, oke. Jadi saya mau bikin variabel X3 yaitu yang menunjukkan X1 maupun X2. Kalau salah satunya 1 maka dia 1. Kalau tidak 0. Berapa? Ini di mana itu ya? X3 itu di mobil. Jadi mana ya? Jadi pokoknya kalau terisi baik mobil 1 maupun mobil 2 maka 1 variabel X3-nya nilainya. Kalau tidak ya 0. Oke, kita coba variabel X3.
Agak bingung nggak ya kalau saya bikin if ini? Sebenarnya iya. Oke. Dia taruh di mana, Mbak? Berfungsi. Jadi X3 itu kalau pom bensin 2 terisi, baik mobil 1 maupun mobil 2, ya dia isinya 1. Kalau tidak 0. Oke. Kalau Anda lihat di demo tuh banyak if-nya di logic sih sebenarnya, di variabel. Oke, saya mau yang ini tidak tabrakan. Jadi dia akan menuju pom bensin 2, tidak hanya kalau tersedia ini, tapi kalau jalan ini kosong. Tidak hanya kalau ini kosong, tapi jalan ini kosong. Tidak ada mobil yang melintasi. Kosong. Ya benar. Oke, kita coba ya. Jadi ada sebuah variabel yang menunjukkan jalan. Saya klik aja tanda panahnya. Nah, Sebentar, Pak. jalan ini saya bikin variabel x4, yaitu berarti dari jalan 2 menuju pom 2. Nah, ini move for 1, saya bikin aja x4. INC X4 BEC X4. Maka X4 itu ini ya, menunjukkan nilainya 1 kalau ada mobil yang Iya, menuju iya. pom. Iya, Pak. Akan 0 kalau tidak ada yang menuju. Kita bikin variabelnya. Oke, kita bikin variabelnya. Bikin pusing ya variabel gitu ya. Bisa di-copy nggak apa-apa? Kelihatan ya? Kalau ada di jalan 1, kalau ada di jalan 1. Ada yang jalan menuju pom 2, 1 nilainya. Nah, ya, ya kan? Jadi saya bisa pakai logic. Kalau dia menuju pom 2, itu pom ini X3-nya harus 0 dan X4 ini ya, X1 ini ya. Bukan ini ya. Sama dia menuju ke sini. Penyukuan. Kalau tidak ada orang ada di sini. Salah, saya balik. Gak apa-apa. Yang penting logikanya udah kelihatan. Kita bikin lagi satu lagi, yaitu ini. Tadi F X4 ya, INC X5 BEC X5. X5 itu di mana? Jadi kita masukin dulu ya. Kalau ininya 0, X3 0, oke, saya masukin di sini. X3 itu ini ya, pom bensin terisi atau tidak? Saya ke proses dulu. Dari jalan, dari pom 1. Nah ini nih. Dari pom 1 menuju jalan 3, kalau X3-nya 0.
Oke, dia akan menuju jalan 4 kalau X3 sama dengan 1. Nah, tadi masih ada yang nembus ya. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang tinggal ini nih. Tabrakan begininya. Sempatnya 0 tadi. Jadi dia akan menuju jalan 3 kalau ini kosong, tadi kan udah. Tapi ini juga kosong nih. Yaitu ini nih. Tadi tabrakan kan kalau dia jalan, ada yang jalan. Kalau ada yang jalan kan, kalau dia tetap jalan tabrakan. Nah ini tadi X lupa. X5 terakhir ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, X5. Sama satu lagi Pak. Apa? Ada lagi? X dulu. Oh, X5 ya. Saya masukin proses. Jadi jalan 2. Nah, jalan 2 menuju POM 2 kalau tidak hanya itu tapi X5. 5 oh iya, iya. Save dulu Pak, save. Iya, save dulu. Saya ini dulu. Jalan 2. Tadi kan gini ya. Saya save dulu. Kalau saya pilih X5, kalau saya pilih X5 sama dengan 0, kondisi first available ini hilang. Berarti kondisinya X5 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 0. Biasa ke sini kalau X3 sama dengan 0 dan X5. Enggak, X190. Ya, Bukan X190 yang awal, X3. iya, X3 kan di saat POM 1 sama POM 2 0 ya? iya. Kenapa enggak X1 sama dengan 0? X1 soalnya untuk mobil satu saja. X2 X1 untuk mobil satu di POM 2. Karena saya bagi 2 entitas tadi. Iya. Mobil satu di POM 2 statusnya. Kalau dia ada di POM 2 berarti 1, kalau nggak ada 0. X2 untuk mobil 2 dia ada di POM 2 1 nilainya, kalau nggak ada 0. X3 itu untuk dua-duanya. Jadi tidak ada mobil 1 maupun tidak ada mobil 2 itu dia X3. 0. Nah, kalau saya pakai logika nih, kan kondisinya bisa 0, X3, X5, 1. Oke, yang memuaskan kan cuma ini ya. Kalau saya bikin variabel baru, saya kalikan perkalian antara ini X3 kali X5, bisa nggak ya? Ini kali ini kan 0, nggak bisa. Yang unit cuma 1 kan? Kalau saya balik, saya balik ya. Logikanya saya balik. Jadi kondisi ini yang memuaskan. Tapi logikanya terbalik. 1 artinya kosong di pom bensin, 1 artinya kosong juga di jalan. Saya balik. Jadi X6-nya jadi benar. Coba kita balik. Bikin pusing aja gini-gini. Kebetulan biar sesuai dengan sesungguhnya.
Saya dari POM 2 berarti ya. Jangan pusing ya. Ini 2 di PIF 2. 67. Inverse ya, X3 balik X3, X terbalik 3, X terbalik. Oke. Jalan 2 menuju POM. Nggak pernah satu ya ini.
nggak jalan ya? Ngerti ya? Macam baik-baik. Jadi kita pakai database dari kosong tadi ya. Tapi database data yang lain data PP itu screenshot. yang dikasih ke kita yang kosong itu Amerika, terus yang Jeffy dan lain-lain itu Jadi benar beda database, benar beda database. Make sense. Bener aku tapi berarti sudah lokal. untuk cowok Eropa sudah ada nanti tinggal lihat. Eropa itu yang data PT kita tuh yang lain, berarti yang PT dan kartu ini. Untuk yang Amerika yang tadi kosong. Amerika tadi kosong. Jadi di screenshot aja. Terus membuat transaksi sederhana. Lihat perbedaan keduanya di menu COA, screenshot dan di selesai. Oh jadi kita bikin kayak satu order satu supplier satu customer itu di PT-nya kita sendiri sama database kosongnya apa. Jalan 2 menuju POM 2. Ini bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Purchase ordernya dari itu kita fees. Ini beli Berapa ya? Ini beli komputer. Beli komputer. Berarti bayar kita dia. Itu toh ya udah ya. Karena kita sebenarnya cuma berdua. Ini banyak. Kan laptop gitu kan ya? Banyak coba. Yang milih sini. Ya ya, kita beli HP. Ayo balik Jangan dibuat peta. Ampun Pak. Jadi buat fair ya? Ampun. Jangan dibuat peta. Belum bapak putus. Kapan ada UTS ya? UTS-nya dari sekarang aja kerjain ya. Iya Pak. Coba cari kelompok
bertiga ya? Bertiga apa berdua? Berempat. Berlima. Kebanyakan yang nganggur nanti. Nah, itu Pak. Iya. Karena tadi yang Dia harus kayak kedua kalau betul. Oke, kalau gitu maunya berberapa? Berdua atau bertiga? Berdua ya? Siapa lagi? Bertiga ya? Oke, coba bertiga cari temannya. Coba Anda cari sistem antrian yang biasa Anda kunjungi, tapi ada ketua kelasnya nggak ya? Udah masuk. Ada ya? Ya. Oh iya. Ketua kelasnya kan ada 2 ya? Oke, jadi minggu depan kan belum UTS ya, belum kan? Oke. Minggu depan kita bagi, nanti Anda dapat tugas yang mana. Mohon tiap kelompok ya kasih 3 usulan sistem antrian yang multi server, multi antrian. Jadi servernya lebih dari 1, bisa 3, 4, 5, tapi ditulis aja agak lebih spesifik boleh. 3 usulan, nanti kumpulin ke ketua kelas, kita list dulu. Baru besok kita bagi-bagi. Cuma yang usulannya belum bikin. Ya. Udah bikin. Udah. Oh, jadi multi server. Usulan di restoran, contoh ya. Sistem antrian di McDonald's. Lenteng Agung. Iya. Sistem antrian di KFC Kemang. Nah, Awi lah. AW mana? AW-nya AW mana nih? AW Bogor. Iya. Oke, 3 usulan ya. Jadi usulannya itu beserta denahnya di visio, denahnya. Jadi usulannya itu beserta konsepnya ya, konsep. Ini konsep itu. Konsep gambar dan konsep. Nanti kalau konsep dari kita ya kita masih gampang ya. Ya apa? Apa? Saatnya berapa stasiun atau berapa? Lebih dari 1 server, lebih dari 1 antrian. Gimana? Setuju nggak? Boleh Pak, 3 ya usulannya ya. Jadi Anda mengerjakan usulan dari teman Anda yang pastinya. Ini kocok. Oke, saya rasa itu aja. Nanti itu Anda kumpulkan. Minggu depan kita bahas. Berarti ini baru konsepnya. Oke, saya jadi penasaran nih mau kayak otak-atik di rumah. Pak, ini belum bikin modelnya kan Pak? Belum, baru usulannya. Denahnya aja dan Baru konseptualnya. Besok kita belajar proses tapi belum bicara simulasinya. Jadi proses satu-satu minggu depan itu. Jadi di proses manufaktur itu ada banyak sekali proses. Kalau Anda bicara garment, bikin pola itu proses juga ya. Kalau di garment itu ada kain yang digulung namanya apa? Kain yang digulung bahan mentahnya namanya apa? Apa ya namanya ya? Kain. Ada yang suka bikin baju nggak? Yang cewek? Ya. Yang cewek. Kain yang digulung-gulung itu yang sebagai bahan baku Anda tuh apa? Saya nggak tahu lah. Oh ya kain gulung ya. Jadi kain itu kan kalau Anda buat baju dengan jumlah yang besar diproduksi di garment, Anda kan bikin pola ya namanya ya. Iya. Kain itu dipotong-potong ya. Jadi satu entitas bisa jadi banyak entitas. Nah itu nanti ada prosesnya di promodel namanya split. Contoh lain tidak hanya pola. Kalau Anda bikin dodol, permen itu dipotong-potong dari satu bahan baku. Nah itu namanya split. Nah tapi ada juga proses di manufaktur itu dari banyak entitas jadi satu entitas, tapi banyak yang berbeda. Itu namanya join.
Biasanya perakitan itu pakai join. Tapi ada juga proses di manufaktur, proses mendeliverikan material itu tidak digabung jadi satu entitas, tidak. Tapi digabung hanya untuk diantarkan, kemudian dipisahkan lagi. Batching ya. Itu ada perintahnya nanti di promodel, grup namanya. Sama seperti Anda naik lift. Anda naik lift itu sama seperti batching. Ada stasiun kerja, diambil pokoknya aliran materialnya itu dikirim ke stasiun kerja berikutnya, ya 55, ya kan sistem batch. 55. Nah, bisa juga itu dipakai batch itu di lift Anda dikelompokkan, Anda naik ke tingkat 1 pecah. Batching. It's split group batch. Split group join yang paling banyak di manufaktur kita pakai. Ada cutting, macam-macam nanti kita pelajari besok. Sekalian jadiin satu, masih 4 elemen. Ini masih 4 elemen. Jadi besok kita sudah masuk ke manufaktur. Pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada kita sampai di sini aja hari ini ya. Semoga menyenangkan ya malam ini. Semen. Satu kelompok. Oh, ini banyak dong. Satu kelompok 3 usulan. Soalnya satu kelompok kan 3 orang ya. Ya setiap orang menyumbangkan satu usulan. Yang biasa Anda kunjungin saja. Jangan lupa di shutdown ya. Jangan lupa di shutdown. Ya harus.